masih bersama Badan Legislasi dari PDI Perjuangan, Bu Arief Wibowo dan juga Bung Guspardi Gaus dari Partai Amanat Nasional. Saya ke Bung Arief, ini nggak akan bisa gerak kalau belum ada undang-undang. Sementara undang-undang nggak perlu buru-buru karena sekarang fokusnya sedang COVID, anggarannya juga banyak terserap di kesehatan dan penyelamatan bangsa. Ya, pertama saya kaget saja Pak Guspardi menyampaikan itu dalam pleno balik untuk memutuskan prolegnas prioritas tahun 2021, PAN saya kira salah satu fraksi yang bersetuju. Jadi maksud saya antara penyusunan undang-undang dengan pembangunan di lapangan yang berkali-kali ditegaskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan bahkan dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan juga tetap fokus pada kesehatan dan ekonomi masyarakat, saya kira itu sesuatu yang digariskan sebagai kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, soal penyusunan undang-undang sebagai dasar hukum bagi ibu kota negara yang baru ini adalah satu hal yang wajib politik hukum yang harus kita ambil, kita tempuh supaya memiliki landasan hukum yang kuat. Dan pembentukan undang-undang saya kira sesuatu yang biasa saja, tidak mahal, saya kira. Itu dan itu bisa. Jadi hitungannya berapa bulan di tengah pandemi ini bisa dilakukan berapa bulan untuk IKN ibu kota negara? Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang 12 2011 kan 2 kali masa persidangan dan bisa diperpanjang. Tergantung saja. Kalau norma-normanya adalah bisa disepakati oleh semua fraksi dan pemerintah juga, tidak banyak hal yang menimbulkan kompleksitas, tumpang tindih, bertentangan dengan undang-undang yang lainnya. Itulah sebabnya kemudian kebijakannya dalam penyusunan undang-undang ibu kota negara dalam melalui Omnibus Law, maka bisa dilakukan tidak lebih dari setahun, saya kira bisa diselesaikan untuk menyusun undang-undang. Nah, menyangkut soal pembangunannya secara fisik itu bertahap. Apakah 2024 ditargetkan selesai? Bisa selesai. Kita lihat juga tergantung soal ekonomi kita. Kalau ekonomi kita baik, herd immunity bisa dicapai, pertumbuhan ekonomi juga bisa berlanjut, berkembang terus, saya kira bisa lebih cepat juga. Jadi saya kira ini sesuatu yang menurut saya tidak menjadi kekhawatiran. Pemerintah kita adalah pemerintah yang waras. Iya. Tapi saya bertanya begini, Bung Arief. Target 2024 untuk seluruhnya pindah karena memang target akhir ya. Itu masuk akal di tengah pandemi, di tengah anggaran yang kemudian banyak tersita untuk kesehatan. Ya, artinya begini. Kalau diyakini bahwa pandemi ini bisa dilewati, herd immunity bisa dibentuk, kemudian ada prediksi 2022 situasi mulai normal kembali, saya kira itu bisa dilakukan. Bisa. Tapi apakah nanti perkembangannya seperti itu, kita lihat saja, Mas Aiman. Nah, intinya begini, pembangunan ibu kota yang dilakukan oleh pemerintah, ibu kota baru tidak akan pernah sekali lagi mengorbankan kepentingan rakyat yang fundamental. Apa? Kesehatan, apa? Ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Jadi kalau duitnya nggak ada, ya mesti bertahap. Tapi yang pasti sebagai satu misi dari Presiden terpilih Presiden Jokowi dan sudah dimaktubkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, kewajiban beliau untuk melaksanakan itu. Oke. Dan DPR memberikan dukungan. Bung Guspardi, logiskah itu? Menurut saya, dalam kondisi pandemi COVID, tadi kan sudah saya sampaikan, kurang eloklah kiranya apa keperluan, apa yang mendesak untuk dilakukan pemindahan IKN ini ke Kalimantan. Kalau nggak dipindahkan itu akibatnya apa? Ada nggak sesuatu yang menimbulkan dampak negatif yang luar biasa? Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi Anda menilai kalau seandainya dipaksakan, ini terkait dengan citra? Ya, kan kurang pas juga, kita nggak perlu citra lagi lah. Yang penting itu adalah Saya bertanya kepada Anda, kalau saat memang tidak ada hal yang mendesak, tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk segera pindah, tapi kemudian dipaksakan di tengah COVID untuk tahun 2024 tetap targetnya seperti itu, apa kira-kira yang kemudian ada di benak Anda, Bung Guspardi? Ya tentu masyarakat menilai dalam kondisi demikian ada semacam pemaksaan untuk melakukan pemindahan itu, ada apa? Yang perlu juga dikatakan apa ada dampak negatif kepada masyarakat? Pasti, bukan tidak pasti. Kenapa? Berapa nilai, taruhlah sekarang ini dikatakan bahwa jumlah yang akan disedot dari APBN itu adalah 89 triliun. Kenapa tidak ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak? Sebab apa? Dampak ekonomi pemindahan itu terhadap masyarakat tidak ada. Oleh karena itu lebih baik dalam rangka memulihkan ekonomi. Saya menyarankan kepada Bapak Presiden, obsesinya sangat luar biasa.
memang saya fraksi Partai Amanat Nasional yang membacakan pendapat akhir fraksi ketika itu memang menolak. Alasannya adalah kurang pas untuk melakukan upaya untuk melakukan pemindahan itu. Kondisinya yang tidak pas. Oleh karena itu, kenapa diburu-buru? Kenapa harus dipaksakan begitu ya? Itu yang Anda sampaikan. Silakan Mas Arief, terakhir. Ya, fraksi PAN menolak, saya ini. Dulu memang menolak, kemudian kemarin bersetuju. Tapi tidak apa-apa lah. Politik biasa saja. Sudah mendukung, mencabut dukungan itu sesuatu yang biasa saja. It's no problem. Maksudnya dulu sempat mendukung untuk kemudian 2024. Ini sebelum pandemi atau pada saat pandemi? Nasional tidak pernah mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Yang berbeda dulu itu adalah tentang BPIH. Badan Ideologi Pancasila. Kalau dulu BIP, sekarang lembaganya. Itu yang terjadi. Soal IKN Anda mau menjelaskan tidak pernah mendukung, PAN tidak pernah mendukung pemindahan ibu kota. Anda mau menjelaskan itu, Bung Gus-Pardi? Ya, perlu saya klarifikasi, Mas Arief. Saya tangkap. Jadi alasannya bahwa pemindahan ibu kota tidak menguntungkan rakyat, ya. Tetapi yang dijelaskan oleh Presiden, oleh Menteri Perencanaan Bangunan, oleh banyak fraksi yang mendukung berdasarkan kajian yang objektif justru memberikan keuntungan. Ya, pusat pertumbuhan ekonomi tidak berpusat hanya di Jakarta, di Jawa saja. Kalimantan, Indonesia bagian timur akan berkembang. Tenaga kerja yang tersedot di sana kurang lebih 140.000 tenaga kerja. Jika ibu kota sudah pindah di sana, kemudian posisinya lebih di tengah, lebih menjamin satu keadilan secara geopolitik dan lain sebagainya. Ya, banyak hal. Kemudian ibu kota yang aman, tidak akan terjadi banjir, ya. Peluang untuk terjadi banjir, longsor, apalagi gempa bumi pasti tidak akan terjadi. Karena prediksinya Jakarta ini, kalau terjadi gempa bumi dalam skala tertentu, roboh ini kita mati semua, Pak, termasuk anggota DPR-nya. Jadi saya kira banyak alasan yang logis yang disampaikan. Bahwa membangun ibu kota secara fisik tidak mungkin seperti zaman Bandung Bondowoso membuat Candi Prambanan dulu dalam sehari semalam. Ya makanya bertahap. Tentu sesuai dengan kemampuan kekuatan kita. Ada kajian yang Anda mau sampaikan bahwa terkait ekonomi ada aspek positif, ada output positif. Gedung Kompas saja, gedung orangnya bertahun-tahun. Silakan Bung Gus-Pardi. Oke, terima kasih. Terakhir, iya. Mas Arief, yang saya banggakan, sekarang ini bagaimana kondisi ekonomi kita. Kemudian berapa utang yang tertumpuk yang dilakukan oleh pemerintah. Siapa yang membayar utang itu? Yang saya katakan tadi, apakah ini merupakan sesuatu prioritas untuk melakukan pemindahan dalam kondisi pandemi dan ekonomi kita yang terpuruk? Oleh karena itu, menurut hemat saya, kalau memang betul dikatakan oleh Presiden bahwa dana untuk pemindahan itu dari APBN cuma 89, kenapa tidak untuk sekarang ini? Jangka panjang betul apa yang disampaikan oleh Pak Arief. Tapi kan saya katakan momen yang tidak pas. Kita sedang menjerit-jerit masyarakat untuk beraktivitas saja tidak dibenarkan. Sekarang dana dipindahkan. Baik, pesan sudah terima. Saya harus berikan kesempatan terakhir. Singkat saja, Bung Arief, silakan. Ya, saya kira pemerintah tetap dengan kewarasannya, tetap rasional. Tentang rencana yang 89 triliun apakah akan dikeluarkan semua belum tentu juga. Sekali lagi, concern-nya adalah kepada kesehatan dan ekonomi masyarakat. Itu concern. Itu tetap nomor satu. Pemerintah akan melakukan banyak anggarannya untuk ke sana. Tetapi bahwa ada kegiatan, ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Karena itu menyangkut komitmen janji pemerintah juga. Maka tidak bisa kita kemudian mengatakan itu sesuatu yang tidak bermakna. Nah, tinggal kita cermati saja. Apakah di dalam bangunan ibu kota negara yang baru itu terlalu banyak menggerus uang rakyat, terlalu banyak Itu hal yang menarik untuk dicermati. Nanti kita akan cermati sama-sama, Bung Arief. Apakah kemudian prioritas tetap dilaksanakan pada saat pandemi ini untuk kesehatan dan ekonomi pemilihannya? Apakah kemudian nanti juga ada gangguan dalam tanda kutip terkait dengan ibu kota negara, terkait dengan anggarannya? Tentu ini menarik dicermati ke depan, termasuk juga DPR untuk membuat dasar hukum, undang-undang terkait ibu kota negara. Terima kasih
Bung Arief Wibowo dari PDI Perjuangan dan juga Pak Guspardi Gaus dari Partai Amanat Nasional telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, salam sehat selalu.